Perkenalkan, nama saya Rifaini Salsabila dengan NPM 20212121030 dari kelas 3A. Di sini saya akan membacakan novel Salah Asuhan. Novel Salah Asuhan merupakan novel karya Abdul Muiz yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Hanafi adalah seorang pemuda pribumi yang berasal dari Solok. Ibu Hanafi adalah seorang janda yang suaminya sudah meninggal semenjak Hanafi masih kecil. Ibu Hanafi sangat menyayanginya. Meskipun sudah menjanda, ibunya berkeinginan untuk memandaikan anaknya. Ibunya mengirim Hanafi ke Betawi untuk bersekolah di HBS. Ibunya selalu berusaha keras untuk selalu memenuhi segala biaya Hanafi. Selama bersekolah di Betawi, Hanafi dititipkan kepada keluarga Belanda, sehingga pergaulan Hanafi tidak lepas dari orang-orang Belanda. Setelah lulus sekolah di HBS, pergaulannya tidak lepas dari orang-orang Eropa karena ia bekerja di kantor BB sebagai asisten residen di Solok. Meskipun Hanafi seorang pribumi asli, tingkah lakunya serta gaya hidupnya sudah berubah menjadi kebarat-baratan. Bahkan terkadang tingkah lakunya melebihi orang Belanda asli. Selama ia bergaul dengan orang-orang Eropa dan setiap hari bersekolah di HBS, Hanafi dekat dengan gadis Eropa yang bernama Corrie. Dalam kesehariannya, Hanafi dan Corrie memanglah sangat dekat. Hubungan keduanya seperti kakak dengan adik. Mereka sering jalan-jalan berdua, main tenis, bahkan duduk-duduk sambil menikmati segelas teh pun juga berdua. Karena hubungan mereka sangat amat dekat, maka Hanafi pun menganggap pertemanan itu dianggap lain. Hanafi sayang kepada Corrie, namun perasaan itu bukan sekedar hanya rasa sayang seorang kakak kepada adiknya, melainkan rasa sayang sebagai pacar. Setiap hari Hanafi selalu bertemu dengan Corrie, meskipun hanya sebentar saja. Sikap Corrie kepada Hanafi juga masih nampak seperti biasanya, hingga akhirnya Hanafi memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Corrie. Namun ketika Hanafi mengungkapkan isi hatinya, Corrie tidak langsung memberi jawaban kepada Hanafi, melainkan segera berpamitan pulang dengan alasan yang tidak jelas. Keesokan harinya, Corrie pergi meninggalkan Solok menuju Betawi. Maka dikirimkan surat kepada Hanafi yang isinya penolakan secara halus mengenai pernyataan Hanafi pada tempo hari. Corrie merasa sangat tidak mungkin menerima Hanafi karena perbedaan budaya antara bangsa Melayu dengan bangsa Eropa. Selain itu, Corrie juga ditentang oleh ayahnya jika menikah dengan orang Melayu. Karena penolakan tersebut, Hanafi jatuh sakit selama beberapa hari. Selama dia sakit, Hanafi hanya dirawat oleh ibunya, dan selama itu pula Hanafi sering mendapat nasihat dari ibunya. Ibunya menasihati dan membujuk Hanafi agar menikah dengan Rapiah, yaitu anak mamaknya. Karena pada saat Hanafi bersekolah di HBS, mamaknya lah yang mencukupi kebutuhan Hanafi. Mendengar bujukan ibunya, Hanafi sangat amat marah. Karena Hanafi sungguh tidak mengetahui siapakah Rapiah itu, dan Hanafi hanya suka kepada Corrie yang telah menolak cintanya. Maka, ibu Hanafi menjelaskan bahwa Rapiah adalah anak mama, yaitu Sultan Batu'ah. Perjodohan itu dikarenakan ibu Hanafi berhutang budi kepada Sultan Batu'ah. Setelah mendapat bujukan dari ibunya, akhirnya Hanafi menerima perjodohan itu meskipun dengan sangat terpaksa. 2 tahun sudah usia pernikahan Hanafi dan Rupiah, dan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Syafi'i. Pernikahan yang tidak didasari dengan rasa cinta itu membuat rumah tangga mereka tidak pernah tentram. Setiap hari, Hanafi selalu memaki-maki istrinya karena hal yang sepele. Namun Rapiah hanya diam dan tidak pernah melawan semua perlakuan suaminya. Hal itulah yang membuat ibu Hanafi kagum kepada Rapiah. Hingga suatu hari, Hanafi murka kepada ibunya. Dengan tidak sengaja, ibunya menyumpahi Hanafi. Tiba-tiba anjing gila menggigit pergelangan Hanafi hingga Hanafi harus berobat ke Betawi. Sampai di Betawi, Hanafi bertabrakan dengan seorang gadis Eropa yang tidak lain adalah Corrie. Dengan amat senang, mereka berdua menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan berdua menggunakan sepeda angin. Sudah 1 minggu Hanafi meninggalkan Solok. Setelah itu, Hanafi mencari kerja di kantor BB sebagai komis.
Meskipun gaji awal cukup kecil, namun Hanafi sangat senang karena dia dapat bertemu dengan Qori setiap hari. Hanafi berusaha keras untuk mendapatkan Qori hingga Hanafi rela berubah kewarganegaraan menjadi Eropa. Setelah itu, Hanafi memohon kepada Qori untuk menerima ajakan pertunangannya. Karena rasa ibanya kepada Hanafi, Qori terpaksa menerimanya. Meskipun Qori harus menerima resiko, yaitu dijauhi oleh teman-teman Eropanya, pesta pertunangan mereka dilakukan di kediaman rumah teman Belandanya, namun tuan rumah nampak tidak begitu suka dengan pertunangan itu. Karena dia tidak suka bergaul dengan orang Belanda berkulit sawo matang. Meskipun Rapiah dan ibunya tahu jika Hanafi akan menikah dengan Qori, namun Rapiah tetap menunggu kedatangan Hanafi. Karena ibu Hanafi sangat sayang kepada Rapiah, bahkan sayangnya melebihi rasa sayangnya kepada Hanafi. Hanafi dan Qori sudah menjadi suami istri, maka tinggallah mereka dalam satu rumah. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah tangga Hanafi dan Qori sudah tidak tentram lagi. Karena sifat Hanafi yang keterlaluan sampai menuduh Qori berzina dengan orang lain. Karena kehidupannya yang dalam kondisi tidak jelas, bangsa Eropa maupun bangsa Melayu sudah tidak mau mengakui Hanafi karena keangkuhan dan kesombongannya. Pada akhirnya, Qori pun pergi ke Semarang untuk menghindari Hanafi. Namun, pada suatu hari, Hanafi menerima surat yang memberitahukan bahwa Qori berada di Semarang. Setelah beberapa hari, Hanafi nekat pergi ke Semarang untuk mencari Qori di rumah seorang pengusaha anak yatim. Namun, sampai di sana justru berita buruk yang diterima oleh Hanafi, bahwa Qori masuk rumah sakit karena sakit keras, yaitu kolera. Hingga akhirnya nyawa Qori tidak dapat ditolong lagi. Setelah kepergian Qori, Hanafi pulang ke Solok untuk menemui ibunya. Setelah beberapa hari Hanafi sampai di Solok, ia jatuh sakit karena menelan 6 butir sublimat yang menyebabkan Hanafi terus muntah darah dan akhirnya merenggut nyawanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.